Oke, kita spill bumbu base genep. Oke, ini ada bawang merah. Saya pakai kira-kira aja. 1:1 dengan bawang putih. Habis itu ada kunyit. Kunyit. Sini ada bangle. Ada bangle nih. Ini bangle. Habis itu ada jahe. Ada cekuh. Bungkil-bungkilannya ini. Ada isen, lengkuas. Oke, habis itu ada serai. Ada cabai opsional, kalau yang suka pedas bisa ditambah kalau yang suka pedas. Habis itu ada daun jeruk lemo. Habis itu ada daun salam. Habis itu ada bumbu pala-pala, ini bumbu merica hitam, ini merica putih. Habis itu ketumbar. Habis itu garam pengganti MSG, pakai kaldu jamur rasa. Kemudian ada serai bonang, ini yang sudah dipanggang. Itu cabai kalau mau ditambah nanti. Habis itu ada ketumbar. Oke, nanti diracik jadi satu, dicincang halus, bisa diulek juga bisa. Ini porsi lumayan, kita stok nanti di kulkas biar pagi-pagi sudah siap, udah ready buat kita masak. Oke, sekarang kita cincang dulu, cincang kasar aja. Nanti setelah kita cincang kasar seperti ini, cincang kasar, semua bahan dicincang kasar. Habis itu kita ulek buat menyatukan semua bumbu-bumbu base genep yang sudah kita racik. Tidak lupa nanti kita tambahkan juga sedikit lunak dan gula, bisa gula pasir, bisa gula bali. Gula itu tujuannya untuk merekatkan dan menyatukan semua bumbu-bumbu Bali yang kita racik. Sebenarnya kita bisa menggunakan chopper atau blender kasar, tapi kalau saya lebih senang merajang atau pakai ulekan. Menurut saya rasanya itu ada perbedaan ya. Kalau saya lebih suka yang diulek atau dirajang ya, lebih kuat ya bumbunya dan lebih sedap. Begini penampakannya setelah selesai dirajang, setelah dipotong kecil-kecil. Nah, ini akan kita ulek, ada potong-potong kasar. Oke, sudah semua siap. Mari kita lanjutkan untuk mengulek bumbunya. Karena pengulakannya kecil di sini, jadi mari kita ulek sedikit demi sedikit. Kita aduk di dalam wadah atau nanti kita satukan juga ditumis ya. Nanti ditumis agar bumbunya tidak terlalu keras sekali. Karena apa, kalau sudah ditumis jadi aman buat dimakan dan tidak mules-mules setelah dimakan. Itu saya tambahkan ini bagian-bagian merica, pala, tumbar hitam atau merica putih, ini kita satukan. Karena bagian ini dulu kita ulek halus, karena bagian yang paling keras dari bumbu-bumbu. Nah, setelah ini selesai, baru kita tambahkan yang lain sedikit demi sedikit. Selain diulek juga bisa ditumbuk
Ini kebetulan saya punya ulekan, kita ulek aja. Sedikit informasi, bumbu genep ini kalau di Bali adalah bumbu dasar untuk berbagai jenis makanan olahan Bali. Jadi bisa digunakan untuk membuat tom ayam, bisa dibuat untuk lawar babi, bisa untuk yang berkuah seperti timbungan ayam, timbungan babi. Kalau masalah cabai, masalah garam opsional, nanti bisa ditambahkan setelah melakukan pengolahan. Setelah berbagai eksperimen membuat bumbu genep, ternyata bangle itu sangat bagus ternyata. Jadi bangle itu selain keras, dia aromanya dia juga berfungsi kerasnya itu untuk mengurangi dari amis dari daging. Setelah disatukan ternyata enak sekali deh. Mungkin kalau teman-teman mencoba langsung akan dapat membuktikannya, tapi kebanyakan orang tak lihat di video di YouTube, sedikit yang menggunakan bangle. Nah, ini saya setelah eksperimen menggunakan tanpa menggunakan, ternyata lebih baik menggunakan. Ternyata enak sekali teman-teman. Ini sedikit sudah mulai agak halus ya, tapi tidak halus sekali teman-teman. Ini hasil ulekannya. Saya buat juga sedikit kasar untuk menyatukan. Kalau terlalu halus kurang mantap. Kita ambil sedikit demi sedikit, kita ulek terus. Ini saya buat bumbunya lumayan banyak, jadi ya lumayan juga memakan waktu. Tapi ini bumbunya untuk beberapa jenis masakan bisa masuk. Ini saya buat untuk saya simpan nanti. Jadi karena saya pagi kerja, jadi bumbu ini pakai saya dasar untuk membuat olahan babi. Pagi-pagi itu nggak repot saya pakai. Ini di sebelah saya ditemani anak-anak saya, jadi ya masih kecil-kecil, ada 6,5 tahun, ada 2,5 tahun, jadi lumayan riwah jadi. Tapi dinikmati saja. Jadi kadang di sini saya ngambil sesuatu bahan, jadi anak saya pengen tahu juga ini apa namanya, sambil kita ngajarin juga. Kadang ada yang ngambil cabai juga didorong-dorong sama yang paling kecil. Ya enggak apa-apa, jadi dinikmati saja prosesnya. Jadi setiap melakukan pengolahan tetap juga kita cuci tangan, karena seperti membuat adonan itu, atau menyatukan, misalnya kita membuat tom ayam seperti nanti kita lakukan. Jadi kita sebelum mengolahnya ya tetap cuci tangan dulu pakai sabun di air mengalir. Karena biar menyatu lebih enak, lebih pas menggunakan tangan menurut saya. Tapi tetap kita juga jaga kebersihan. Ini saya sengaja buat bumbunya di luar dari dapur, tujuannya untuk sambil melihat atau mengawasi anak-anak saya juga.
kalau menggunakan blender, chopper mungkin sudah tadi selesai, lumayan memangkas waktu. Tapi saya lebih suka begini, menurut saya lebih sedap rasanya. Sama kayak membuat bawang geprek atau bawang tidak digeprek, beda rasanya. Lebih keluar kalau diulek, aromanya itu lebih keluar ya. Jadi benar-benar bumbu ini nanti jadi wangi. Bahkan kalau sudah habis ditumis, bumbu ini dimakan pun enak sekali, padahal bumbunya saja dimakan enak sekali. Itu bangle yang warna kuning tadi itu saya ulek, ini adalah bangle dia. Ini bagian bumbu bungkil-bungkilan yang saya ulek. Di rajang atau di cincang tadi kecil-kecil bumbunya, tujuannya untuk ini lebih gampang kita. Kalau memakai lesung bisa dia lebih kasar-kasar, dipotong besar-besar, ditumbuk itu bisa dia. Tapi ini saya hanya punya pengulaan di rumah, jadi saya ulek. Sedikit demi sedikit sudah mulai halus, halus kasar, tidak halus banget. Jadi karena menurut saya sudah hafal, jadi nggak terlalu fanatik tentang bawang berapa biji, bawang merah berapa biji, bawang putih berapa biji. Jadi kira-kira udah cukup. Mungkin kalau tadi bawangnya putihnya 1 kepal gitu, terus itu bawang merah 1 kepal. Habis itu yang paling banyak dipakai adalah lengkuas atau isen. Jadi isen itu yang paling banyak di antara bumbu bungkilan. Habis itu kunyit kita pakai 2 jari. Habis itu bangle juga 2 jari. Sekuh juga atau kencur kita pakai 2 jari. Habis itu cabai itu saya pakai tadi sekitar 13 sampai 15 biji. Nah, nanti kalau misalnya kurang rasanya pedas, kalau suka pedas nanti bisa dicincang lagi, cincang-cincang kasar itu langsung ditambahkan, tidak usah diulek lagi. Ini terakhir ya, udah selesai, udah habis. Satu nari kita buat nih. Jadi kalau nanti sudah selesai ini kita tumis. Ini tumis sudah keluar wanginya aja cukup diisi minyak ya. Habis itu bisa disimpan di kulkas.
sangat awet bumbunya. Untuk penyedap saya pakai kaldu jamur di sini. Biasanya kalau orang di rumah bisa pakai masako, bisa pakai pikiran, tapi saya coba menggunakan kaldu jamur, jadi tetap juga enak. Selain itu saya juga pakai garam meriodium. Jadi biasanya kalau orang Bali itu senang pakai garam-garam yang garam dapur itu yang tidak beriodium, ya garam-garam laut yang tidak isi iodium. Tapi setelah saya eksperimen sama saja, mending saya pakai garam yang beriodium. Jadi masakan itu benar-benar bermanfaat buat tubuh kita. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita tumis saja. Itu sudah selesai. Kita aduk-aduk lagi. Ada daun jeruk, ada daun salam, itu juga menambah rasa, menambah kuat aromanya. Kalau nanti semisal ingin membuat tom atau ikan laut, jadi bisa ditambahkan daun limonnya lebih banyak, jadi lebih enak nih. Lebih wangi masakannya. Nah, sekarang kita tumis ya, siapkan atau panaskan api, habis itu isi minyak seperti biasa. Oke, baru kita tumis. Hangat sedikit, kita tumis pelan-pelan dengan api tidak terlalu besar, dengan api sedang ya. Udah sedikit keluar asapnya. Kita tambahkan juga ini desaku atau merica. Udah bubuk, langsung kita tambah, nggak usah kita ulek lagi ya, sudah halus dia. Ini kaldu rasa atau totolinya, untuk kita atur seberapa penggunaannya. Kita cicip nanti dulu. Kalau sudah dirasa pas ya sudah, kalau kurang ditambah sedikit. Nah ini kurang minyak lagi sedikit. Sudah sedikit mantap. Ini karena tangan saya megang kamera satu sambil lemes satu. Kalau aslinya saya megang lap di pinggir sambil numis. Ini saya tambahkan gula sama asam, jadi biar nambah enak rasanya. Boleh tadi diulek, boleh dulu asamnya, tapi karena saya ketinggalan tadi lupa, baru saya tambahkan asam. Jadi semua rasa itu ada di sini. Jadi mantap. Mulai wangi, kita stop, kita matikan api, kita anginkan dulu biar hilang panas. Ini bisa kita simpan, ini banyak sekali bumbunya. Ini bisa buat beberapa makanan Bali dengan satu bumbu genep ini. Masih panas. Sekarang kita mau buat tom ayamnya. Kita siapkan ayam setengah kilo, sudah dicincang. Itu bumbu yang tadi, bumbu genep, habis itu cabai, bawang mentah juga ditambahkan biar tambah enak, kaldu jamur, sama juga daun salam yang hitam itu. Oke, cuci tangan, habis itu kita satukan ini bumbu-bumbunya dulu. Habis itu kita satukan dengan ayamnya. Nanti di sini kalau buat tom ayam, kalau di saya itu pakai telur untuk merekatkan. Cukup satu telur ya cukup ya. Ini ada daging ayamnya setengah kilo teman-teman.
dadanya saja kita cincang. Ini karena request istri pengen makan tom ya, ya sukanya tomnya yang enggak dicincang ya, jadi lebih mudah katanya makan. Oke, saya cincang aja. Makan lur. Oke, kita satukan ya. Inilah khas Bali pakai tangan ya. Sama juga buat lawar juga gitu. Tapi kalau nanti dikuskus atau buat tom ini lebih awet ya. Bisa juga simpan di kulkas, di freezer kalau sudah jadi. Nah, kita ini suruh istri tambahin bawang goreng biar tambah sedap. Terus pakai daun pisang. Sekarang si Koca datang ngapain? Lalu kita buat Kayak gini maksudnya? masukkan ke dalam pisangnya dibentuk aja. Nah, nanti akan kita proses atau dikukus selama ya 30 menit cukup. Ngapain di situ? Itu dihitung dari dia sudah mendidih. Ngapain kau di situ? Sekitar 45 menit sampai 1 jam. Nah, ini kurang isi tataan, nanti saya isi tataan. Ini saya Ngapain di kasih situ? sambil ngawasin anak lagi satu. Jadi coba suruh istri juga sambil ya ngobrol-ngobrol di rumah, sambil bercerita, sambil juga buat masakan. Jadi nikmati prosesnya. Sekitar 1 sampai 1,5 sendok lah untuk satu berjalan aku nih kita bungkus dongeng. Bolong nih gininya. Lihat lagi bolong. Kalau porsi setengah kilo ayam Bisa ini digituin. Agak bolong saya ya harus kalkulasi digituin. hitung jadi sekitar Apa? 13 sampai 15 bungkus. Kenapa? Jadi kalau dijual tom ini modalnya 2000. Dijual harus di atas Kenapa 2000. semua nyari mami? Semat. Malulah direkam. masih sing ngacong Kenapa? Iya, enggak. Kenapa? Susu. Oh, susu. Nah, di situ sudah selesai. Mari kita rebus. Nah, ini sudah kita kukus ya. Udah agak layu juga daunnya kelihatan. Enggak memik. Ya, kita tes masakannya gimana rasanya. Itu ya, sedikit warna putih itu ya, itu tom babi atau ayamnya oleh telur ya. Diambil sama istri saya tuh, Mbak. Enak lah. Nah, ya no tipu-tipu Cocok mendagang. hmm? Cocok mendagang.